Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami banyak nikmat sehingga kami bisa mempresentasikan dan melaksanakan tugas ini dengan lancar. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Punang Amari Puja selaku dosen manajemen inovasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Punang untuk kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan tugas manajemen inovasi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi manajemen inovasi yang berjudul New Service Innovation atau inovasi layanan baru. Oke, di sini saya selaku ketua, yaitu saya Fathia Rafa Fauziah, dengan kelompok yang beranggotakan yang pertama, Nia Salwa Kumara Davi, kemudian yang kedua ada Delta Irfan Fajar, kemudian yang ketiga ada Natasha Putri Rahmasari, kemudian yang keempat saya sendiri, Fathia Rafa Fauziah, kemudian yang kelima ada Yudhistira Bagus Setiawan, kemudian yang keenam ada Tiara Amali Filah, dan yang terakhir ada Baik Nabela Aulia Zahira. Saya berharap semoga tugas dari kami memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nia Salwa Kumara Davi, NIM 20214410310. Pertumbuhan layanan. Pertumbuhan dalam layanan bisnis berbasis pengetahuan atau KIBS. Pertama, pertumbuhan dalam layanan di ekonomi yang maju telah menggantikan semua aktivitas manufaktur. Di ekonomi maju ini, jasa telah menggantikan semua aktivitas manufaktur, bahwa perkembangan ekonomi ini telah menyebabkan peningkatan besar-besaran dalam jumlah layanan bisnis khusus, yang sekarang memberikan masukan bagi perusahaan di semua sektor seperti di bidang ekonomi atau Amerika Serikat dan Eropa yang telah menyaksikan ekspansi besar dan pembangunan di layanan bisnis padat pengetahuan KIBS yang merupakan kunci di balik pengembangan sisi layanan ekonomi. Kedua, pada ilustrasi 15.1 menunjukkan pertumbuhan besar dalam layanan minyak yang menunjukkan bagaimana penyediaan layanan yang sangat khusus untuk industri minyak yang telah menyebabkan pertumbuhan besar bagi Halliburton dan Schlumberger, pemimpin pasar dunia pada layanan minyak. Memberikan layanan kepada perusahaan minyak telah menjadi bisnis yang lebih baik daripada menemukan dan memproduksi minyak dalam beberapa tahun terakhir. Sejak awal tahun 2003, saham Exxon Mobil telah meningkat 2 kali lipat, milik Royal Dutch Shell, yang sekarang menjadi runner-up di antara perusahaan minyak utama barat, telah meningkat sekitar 40%. Namun, saham Halliburton dan Schlumberger, pemimpin pasar dunia untuk layanan minyak, telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kelengkapan peralatan dan personal terampil pada saat investasi besar-besaran dalam eksplorasi dan produksi minyak telah menyebabkan biaya layanan minyak melonjak. Meskipun terjadi penurunan harga minyak, jasa minyak di pasar jasa ladang minyak global diperkirakan akan tumbuh dari 350 miliar dolar pada tahun 2014 menjadi 521 miliar dolar pada tahun 2018. Yang ketiga, pertumbuhan teknologi komunitas informasi selama tahun 1980-an dan perkembangan internet pada 1990-an dan memasuki abad ke-21 telah menyebabkan sejumlah besar uang yang dihabiskan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa mereka siap untuk bersaing. Terakhir, pengenalan beberapa sistem bisnis ini seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP telah menyebabkan pengurangan biaya yang signifikan dan peningkatan efisiensi. Jika menambahkan KIBS pertumbuhan dalam industri hiburan, termasuk industri game, industri perjudian online, dan industri jejaring sosial yang lebih baru,
Orang mulai mengenal beberapa banyak perubahan dan pertumbuhan yang terjadi pada ekonomi 10 tahun terakhir. Perubahan 10 tahun terakhir perubahan yang terjadi di negara-negara maju di seluruh dunia, seperti internet besar yaitu Google, Amazon, Apple, dan Microsoft, dan menyadari dampak besar pengecer online dan perusahaan mesin pencari internet memiliki kehidupan kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Dilda Fajar, tim saya 20104101331. Di sini saya akan membahas tentang outsourcing dan pertumbuhan layanan, dan saya akan memfokuskan pada keuntungan dan kerugian outsourcing itu sendiri. Dalam outsourcing, terdapat literatur akademis yang telah mengidentifikasi sejumlah keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh perusahaan dari outsourcing tersebut. Contohnya adalah pengurangan biaya operasional, kemampuan untuk mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel, kemampuan untuk fokus pada kompetensi inti, dan juga akses ke kompetensi dan keahlian eksternal terkemuka di industri tersebut. Dalam outsourcing juga terdapat literatur yang muncul dan menyoroti kelemahan dan risiko terkait dengan pengaturan outsourcing dalam skala yang besar, khususnya di mana fungsi bisnis non-peripheral yang bersangkutan. Menyoroti risiko ketergantungan pada pemasok dan biaya tersembunyi lainnya. Risiko lain adalah kebocoran informasi ketika organisasi bisnis berkolaborasi, karena risiko tersebut tidak dapat dikendalikan oleh pendekatan manajemen tradisional dan kontrak hukum saja, tetapi memerlukan operasi kontrol sosial dan khususnya pengembangan kepercayaan untuk dikendalikan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Natasha Putri Damasari dengan NIM 2021 0410 298. Saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis layanan. Yang pertama, ada teknologi pengembangan layanan baru. Peluang bisnis berdasarkan pengembangan teknologi baru telah dan terus diidentifikasi dan dimanfaatkan oleh individu wirausaha yang mengarah pada penciptaan bisnis multinasional. Memang, teknologi telah menjadi penggerak inovasi yang paling signifikan dalam layanan. Penerapan teknologi yang berbeda dalam konteks produk layanan yang ada telah mengubah cara layanan disampaikan dan dengan demikian memunculkan pengembangan produk layanan yang sangat inovatif. Teknologi mengubah sifat pengembangan layanan dalam banyak cara. Teknologi dapat mengubah tugas pengembang layanan dengan memberdayakan pelanggan dengan mekanisme teknis tertentu, seperti perangkat pengguna. Pengembangan layanan baru yang secara tradisional dilakukan oleh Departemen Pemasaran, kini harus melibatkan tim teknologi dalam pengembangan layanan berbasis teknologi. Teknologi juga dapat mengubah struktur proses pengembangan layanan baru. Perusahaan jasa yang memiliki kemampuan yang tidak memadai untuk mengembangkan layanan teknologi tertentu dapat mengalihdayakan produk layanan. Yang kedua adalah layanan baru dan model bisnis baru. Layanan baru dan model bisnis baru, literatur inovasi mengabaikan konsep inovasi layanan baru. Inovasi dianggap membutuhkan hal baru, tetapi dunia bisnis menyarankan layanan dapat memberikan perubahan yang berpotensi lebih signifikan daripada produk baru. Mereka dapat memberikan model bisnis baru. Pelanggan biasanya tidak dapat membuat konsep atau memvisualisasi manfaat dari produk, konsep, dan teknologi baru yang revolusioner. Contohnya, yang baik di sini adalah konsep lelang online eBay. Memang bukan yang pertama, namun perlahan menjadi pemain dominan. Berikut merupakan tabel dari berbagai layanan baru yang juga menciptakan model bisnis baru, yaitu dari perusahaan Airbnb, eBay, Uber, Pioneer, Zoopla, dan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu tentang karakteristik layanan dan perbedaan dari produk. Dan perbedaannya dari produk. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa banyak sekali perbedaan antara barang dan jasa. Nah, secara signifikan, perbedaan ini yang disebut sebagai karakteristik layanan.
Nah, di sini ada 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama tidak terwujud, kemudian yang kedua heterogenitas atau berbeda-beda, dan kemudian yang ketiga yaitu simultanitas atau secara serentak, secara bersama-sama. Nah, 3 karakteristik utama yang membedakan layanan dari produk dengan interaksi dengan konsumen merupakan karakteristik pembeda yang utama dalam pengembangan layanan. Nah, sementara itu, di sini ada 3 pengembangan, yaitu ada pengembangan penawaran, pengembangan proses, dan pengembangan pasar yang terjadi secara bersamaan di industri, di mana layanan mendominasi. Nah, di sini pengembangan proseslah yang signifikan. Oke, selanjutnya di sini di gambar 15.2 terdapat gambar yang menunjukkan karakteristik utama suatu layanan. Oke, jadi di sini jasa sebagai sebuah proses. Kemudian layanan adalah heterogen atau yang seperti tadi saya katakan, yaitu berbeda-beda. Kemudian di sini layanan adalah diproduksi dan dikonsumsi secara serentak atau simultanitas. Kemudian di sini service are intangible atau layanan adalah tidak berwujud. Kemudian di sini layanan adalah diproduksi bersama oleh konsumen. Maaf. Kemudian yang terakhir layanan adalah fana. Itu. Oke, selanjutnya klasifikasi inovasi layanan. Produk layanan inti dari penawaran layanan baru yang terdiri dari manfaat fungsional penting yang disampaikan oleh layanan. Di sisi lain, inovasi proses layanan adalah sistem penyampaian layanan yang baru. Inovasi teknologi proses sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dan penawaran mereka. Inovasi dalam layanan tidak selalu memerlukan perubahan dalam karakteristik inti penawaran layanan, menurut Boone pada tahun 2000. Menurut Emerson pada tahun 2015 dan Lush and Nambison pada tahun 2015, sebuah inovasi layanan dapat melibatkan integrasi dari penawaran layanan inti yang ada dan proses layanan yang inovatif. Namun, mereka agak terbatas dalam menjelaskan peran teknologi dalam mengidentifikasi berbagai jenis inovasi. Kalau kita lihat lebih dari jauh lagi, literatur difusi inovasi menyangkut kebaruan objektif dari suatu inovasi. Nah, daripada kebaruan yang dirasakan dari sebuah ide, praktek, atau objek fisik. Oke, selanjutnya ada klasifikasi Lovelock pada tahun 1984, yaitu yang paling banyak dikenal dan berguna menggambarkan berbagai tingkat perusahaan yang dapat terjadi dalam inovasi. Oke, jadi di sini pada gambar 15.4 ada tipologi untuk inovasi. Kayak menurut Booz, Allen, and Hamilton pada tahun 1982, produk baru di dunia, yaitu produk baru yang tidak hanya merupakan tantangan baru yang besar bagi pemasok, tetapi juga terlihat cukup baru di mata pelanggan. Kemudian lini produk baru, yaitu produk baru yang mewakili tantangan baru yang besar bagi pemasok. Dan selanjutnya yaitu penambahan lini produk yang ada. Jadi produk baru yang melengkapi lini produk perusahaan yang sudah mapan sehingga menyempurnakan bauran produk. Kemudian perbaikan dan revisi produk yang sudah ada, yaitu produk baru yang memberikan peningkatan kinerja sehingga menggantikan produk yang sudah ada. Kemudian pemosisian ulang, yaitu produk yang sudah ada dan ditargetkan ke pasar atau segmen pasar baru. Kemudian yang terakhir yaitu pengurangan biaya, yaitu produk baru yang memberikan kinerja serupa dengan biaya pasokan yang lebih rendah. Seperti itu. Kemudian kalau menurut Lovelock pada tahun 1984, di sini yang pertama ada inovasi utama, yaitu layanan baru untuk pasar yang belum ditentukan. Inovasi biasanya didorong oleh informasi dan teknologi berbasis komputer. Kemudian bisnis pemula,
yaitu layanan baru di pasar yang sudah dilayani oleh layanan yang ada. Kemudian layanan baru untuk pasar yang saat ini dilayani, yaitu penawaran layanan baru kepada pelanggan organisasi yang sudah ada, walaupun layanan mungkin tersedia dari perusahaan lain. Kemudian ekstensi saluran layanan, yaitu penambahan lini layanan yang ada, seperti menambahkan item menu baru, rute baru, dan kursus baru. Kemudian peningkatan layanan, yaitu perubahan fitur layanan yang saat ini sudah ditawarkan. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan gaya. Nah, yang paling umum dari semua layanan baru, bentuk sederhana dari perubahan yang terlihat yang berdampak pada persepsi, emosi, dan sikap pelanggan. Dengan perubahan gaya yang tidak mengubah layanan secara mendasar, hanya penampilannya saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya proses pengembangan layanan baru. Keseluruhan proses pengembangan penawaran layanan baru dari pembuatan ide hingga peluncuran pasar. Nah, pengembangan penawaran adalah kombinasi dari pengembangan atribut produk atau layanan dan proses di mana konsumen mengevaluasi, membeli, dan mengonsumsi layanan. Nah, karena sifat dan karakteristik khas dari layanan ini, ketika kita mengembangkan layanan yang baru, penekanan harus diberikan tidak hanya pada atribut intinya saja, tetapi juga pada keberadaan layanan tambahan lainnya. Nah, ini bisa kita lihat dalam ekonomi internet, yaitu di mana memberikan layanan nilai tambah kepada pelanggan merupakan dasar diferensiasi atau dasar perubahan. Example, contohnya, kemampuan mencetak boarding pass di rumah sebelum melakukan flight atau sebelum melakukan penerbangan dapat menghilangkan salah satu aspek atau salah satu problem, suatu permasalahan penerbangan yang paling membuat frustasi, yaitu apa? Ya, antrian, kayak gitu. Kemudian di sini komponen layanan telah menjadi bagian integral dari sebagian besar produk manufaktur. Example, pembelian mobil sekarang itu melibatkan berbagai penawaran layanan, termasuk keuangan, pertanggungjawaban kerusakan, garansi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, internet telah menyediakan mekanisme di mana lebih banyak industri sekarang dapat mengembangkan suatu penawaran. Memang pengembangan penawaran layanan dibutuhkan lebih banyak atribut untuk dipertimbangkan daripada produk yang nyata. Seperti itu. Nah, kemudian di sini di gambar tabel 15.5 ada 4 dimensi inovasi layanan oleh eBay. Yaitu 4 dimensinya apa saja. Yang pertama yaitu konsep layanan baru. Ilustrasinya seperti komunitas pedagang lelang online yaitu eBay. Kemudian antar muka klien baru, yaitu pengenalan sistem pembayaran yang membantu eBayers berdagang dengan lebih mudah, yaitu PayPal. Kemudian yang ketiga, sistem penyampaian layanan baru, yaitu investasi besar dalam infrastruktur teknologi untuk meningkatkan keandalan dan kinerja. Kemudian yang terakhir adalah pilihan teknologi, yaitu pengenalan layanan voice over internet protokol, yaitu Skype. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Bagustiawan, NIM 20210410310316. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan layanan baru. Pengembangan produk atau layanan baru adalah proses berulang yang juga berlangsung setelah tahap komersialisasi atau peluncuran pasar. Dalam konteks ini, model pengembangan produk baru yang mencirikan proses yang bersifat iteratif juga telah diterapkan dalam konteks layanan. Model ini juga disebut sebagai model spiral atau model interaktif. Selanjutnya, proses inovasi layanan model sekuensial dibagi menjadi 3, yaitu ide generasi, evaluasi, dan realisasi. Ide generasi yaitu tahap pertama dalam proses pengembangan produk baru dan sumber ide untuk produk baru, sumber-sumber penting termasuk perusahaan, produk-produk pesaing, dan saran dari pelanggan, meliputi formulasi layanan baru, tujuan atau strategi, dan generasi ide selanjutnya. Evaluasi
merupakan proses penilaian suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok dengan tujuan apakah institusi telah memenuhi standar. Meliputi penyaringan ide, pengembangan konsep, pengujian konsep, analisis bisnis, dan otorisasi proyek. Yang terakhir, realisasi merupakan konversi dari aset barang atau layanan menjadi uang atau piutang melalui penjualan. Realisasi meliputi desain dan pengujian layanan, desain proses dan sistem pengujian, program pemasaran desain, pelatihan personel, pengajuan layanan dan uji coba, peluncuran skala penuh, dan ulasan pasca peluncuran. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bayi Nabila Aulia Jahira dengan NIM 202104104292. Saya akan membahas bagian dari inovasi dan layanan konsumen. Karakteristik penting dari layanan yang membedakan mereka yaitu pelanggan adalah co-producer layanan. Peran yang dimainkan pelanggan dalam layanan lebih penting dibandingkan dengan produk manufaktur. Lush dan Landisan 2015 mengidentifikasi 3 metode berbeda dari keterlibatan pelanggan dalam proses pengembangan produk baru. Yang pertama, pelanggan sebagai sumber daya. Yang kedua, pelanggan sebagai co-producer. Yang ketiga, pelanggan sebagai pengguna. Yang saya akan bahas lebih lanjut yaitu mengenai profit pengguna konsumen. Pada tabel 15.6 membahas tentang memasukkan pelanggan ke dalam proses pengembangan layanan baru. Layanan baru tahap pengembangan yang pertama yaitu rencana strategis. Aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan yaitu pikiran dan umpan balik tentang rencana jangka panjang. Yang kedua, ide generasi, yaitu menyatakan kebutuhan, masalah, mengkritisi layanan yang ada, mengidentifikasi kesenjangan di pasar, persyaratan layanan negara, menyatakan kriteria adopsi layanan baru. Yang ketiga, penyaringan ide, yaitu sarana fitur, manfaat, dan atribut yang diinginkan, menunjukkan reaksi terhadap konsep, menunjukkan tingkat niat beli untuk konsep, indikasi penjualan, dan ukuran pasar. Yang keempat, analisa bisnis, yaitu kemungkinan umpan balik pada data keuangan, termasuk profitabilitas konsep, juga tingkat harga. Yang kelima, pembentukan silang tim fungsional, yaitu baik berpartisipasi dalam pemilihan tim atau bahkan menjadi bagian dari anggota tim. Yang keenam, desain layanan dan desain sistem proses, yaitu meninjau dan bersama-sama mengembangkan cetak biru, menyarankan perbaikan dengan mengidentifikasi titik lemah atau gagal, mengamati uji coba pemberian layanan oleh personal. Yang ketujuh, pelatihan anggota, yaitu amati dan berpartisipasi dalam proses pemberian layanan yang disimulasikan dan sarankan perbaikan. Yang kedelapan, uji coba dan uji coba layanan, yaitu berpartisipasi dalam proses pemberian layanan yang disimulasikan dan menyarankan perbaikan akhir dan perubahan desain. Yang kesembilan, uji pemasaran, yaitu memberikan umpan balik tentang rencana pemasaran, komentar terperinci tentang pembauran pemasaran, dan sarankan perbaikan. Yang terakhir yaitu komersialisasi, mengadopsi layanan sebagai percobaan, umpan balik tentang kinerja keseluruhan layanan, umpan balik tentang kinerja keseluruhan layanan bersama dengan peningkatan, komunikasi dari mulut ke mulut ke pelanggan potensial. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nama saya Tiara Amalifillah, nomor induk mahasiswa 202104103222. Pengujian layanan oleh konsumen. Dalam proses ini, pengguna berperan dalam pengembangan layanan baru. Konsumen juga sering menguji layanan setelah peluncuran pasar mereka daripada selama tahap awal pengembangan layanan. Contohnya, Microsoft yang menguji beta versi awal dari perangkat lunak dengan pengguna sukarela. Penggunaan pengujian ini memunculkan komunitas pengguna online yang memberikan bantuan dalam mengembangkan penawaran baru mereka. Raksasa internet working bahkan memberi pelanggannya akses terbuka ke informasi sumber daya dan sistem yang memungkinkan pelanggan perusahaan terlibat di dalamnya. Dengan begini, pelanggan yang mengakses pengetahuan dan komunitas pengguna dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Sebagian besar pengembang yang sukses berkomunikasi dengan pengguna selama proses pengembangan layanan baru. Sedangkan yang kurang berhasil adalah kurangnya komunikasi dengan pengguna. Baik, selanjutnya setelah penyampaian materi, kami akan membahas tentang studi kasus mengembangkan layanan baru di eBay. Oke, jadi studi kasus ini mengeksplorasi kesuksesan eBay yang luar biasa dan menggambarkan bagaimana pengembangan layanan baru yang berkelanjutan telah memungkinkannya untuk tetap menjadi situs lelang terkemuka di dunia dan memberikan hasil keuangan yang luar biasa bagi investor, seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, sebelumnya apa sih eBay itu? Kayak gitu kan. Jadi eBay itu adalah situs, website lelang online di dunia, atau ajang pasar online di dunia. Yaitu tempat bagi pembeli dan penjual untuk berhimpun dan berdagang apa saja yang dapat membantu perekonomian mereka. Jadi eBay ini didirikan pada tahun 1995 oleh Pierre Omidyar dan bermarkas di San Jose, California, Amerika Serikat. Jadi eBay juga bisa kita katakan sebagai jenis usaha yang bergerak pada bidang e-commerce atau online. Kemudian pembeli mengunjungi situs eBay untuk mencari produk yang mereka inginkan dari sejumlah besar penjual individu dan kemudian menawar barang melalui lelang individu. Nah, sini eBay secara aktif mengundang penjual untuk berpartisipasi dalam pasar lelang. Dan perusahaan menyediakan platform bagi penjual untuk menawarkan produk kepada pembeli di dalam toko eBay. Kayak gitu. Oke, kita langsung mulai lanjut bahas ke pembahasan studi kasus. Di sini pada pertanyaan pertama yang akan saya jelaskan, eBay adalah satu-satunya perusahaan berbasis internet besar yang secara konsisten menghasilkan keuntungan dari awal. Apa model bisnis eBay dan mengapa eBay begitu sukses? Oke, seperti yang sudah tadi dibahas sedikit intermezzo di awal, eBay. Jadi di sini eBay itu memiliki 4 model bisnis yang digunakan oleh eBay. Yang pertama yaitu pasar lelang, seperti judulnya, karena kan eBay auction web ya dulunya. Nah, terus pasar lelang, setelah itu bisnis lelang, setelah itu long tail, kemudian yang ketiga antar individu, dan yang terakhir pasar dua sisi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bisnis lelang, sesuai dengan model situsnya, yaitu situs lelang online. Oke, jadi model bisnis ini yaitu penentuan harga barang atau jasa dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Model bisnis ini dilakukan dengan si penjual menentukan harga suatu barang atau jasa terlebih dahulu. Kemudian pembeli akan menawar harga tersebut dengan nilai yang lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan oleh si penjual. Nah, saat lelang selesai, pembeli yang menawar dengan harga tertinggi itulah yang akan mendapatkan barang atau jasa tersebut.
Oke, itu model bisnis yang pertama. Kemudian model bisnis yang kedua yaitu long tail. Model bisnis ini memberikan kesuksesan bagi eBay karena model bisnis ini berfokus pada penjualan aneka produk dalam jumlah yang sedikit, sehingga model bisnis ini menawarkan margin yang lebih sedikit untuk setiap produk. Akan tetapi, laba yang diperoleh dalam jangka waktu panjang untuk produk akan tetap tinggi. Nah, di dalam situs eBay ini, setiap individu dapat menciptakan pola sedikit tapi bervariasi dengan melelang beberapa barang. Nah, hal ini yang menyebabkan setiap hari ada jutaan lelang yang dilakukan oleh eBay. Beberapa di antaranya adalah lelang produk eksentrik, misalnya mobil Volkswagen milik Paus Benedictus. Seperti itu. Kemudian model bisnis yang ketiga, yaitu antar individu. eBay juga menerapkan model bisnis antar individu ini yang mengacu pada transaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya, seperti penyewaan barang pribadi, penawaran barang atau jasa tertentu, atau saling berbagi informasi dan pengalaman. Sementara itu, pihak pengelola menjadi perantara yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya transaksi aman dan efisien dan menjadi penghubung antara kedua belah pihak. Nah, melalui model bisnis ini, eBay membantu pengguna di 30 negara untuk melelang barang bekas mereka. eBay telah menangani lebih dari 12 juta pelelangnya setiap hari. Kemudian yang terakhir yaitu model bisnis pasar dua sisi yang juga digunakan oleh eBay dan menjadi faktor kesuksesannya. Model bisnis ini memfasilitasi interaksi antara dua orang atau kelompok untuk melakukan transaksi yang saling melengkapi untuk memperoleh keuntungan melalui perantara atau platform tertentu. Nah, jadi inti dari konsep ini adalah yang disebut dengan efek jaringan tidak langsung, yaitu ketika semakin banyak orang yang menggunakan sebuah platform, maka platform tersebut akan semakin menarik bagi kelompok yang lainnya. Nah, jadi apa inti dari 4 model bisnis eBay ini? Yaitu intinya adalah dari setiap model bisnis yang diterapkan oleh eBay adalah untuk memfasilitasi atau sebagai perantara bagi kedua belah pihak yang ingin melakukan transaksi lelang barang atau jasa. Nah, melalui model bisnis ini, keunggulan yang diharapkan oleh eBay adalah peningkatan jumlah pelelang serta pengunjung ke situs lelang online eBay, sehingga dapat memberikan manfaat lain secara tidak langsung seperti pemasangan iklan dan sebagainya. Menurut Trott, model bisnis yang dikembangkan oleh eBay adalah unik dan telah berkembang seiring dengan perkembangan bisnis. Niat pendiri adalah bahwa eBay harus terdiri dari sebuah komunitas, dan visi ini telah membentuk bisnis. Oke, jadi eBay ini mendukung keinginan untuk menanggapi komunitas pengguna dengan mempekerjakan sekitar 5.000 orang. Sekitar setengah dari mereka terlibat dalam dukungan pelanggan dan sekitar 20% diantaranya berada di bidang teknologi. eBay tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk mencoba memahami apa yang diinginkan pelanggannya, karena pelanggannya terus-menerus meminta dan menyarankan perubahan. Nah, ini juga yang menjadi salah satu faktor kesuksesan kenapa eBay begitu sukses, karena pelanggannya ini selalu memberikan saran dan meminta perubahan kepada eBay, seperti itu. Oke, pertanyaan kedua selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 dalam pertanyaan studi kasus, yaitu nomor 2. Situs web besar lainnya seperti Amazon dan Yahoo telah memiliki pasar lelang dengan keberhasilan yang jauh lebih sedikit daripada eBay. Bagaimana eBay mampu mempertahankan posisi demikian? Didukung dengan penerapan strategi harga yang baik berupa model lelang. Strategi tersebut mampu mengakomodasi keinginan baik dari sisi penjual maupun pembeli. eBay mampu berkembang hingga saat ini karena berhasil menumbuhkan kepercayaan dari konsumennya dan mampu membangun interaksi yang baik antar penjual dan pembeli dengan melakukan perluasan usahanya dengan akuisisi Skype dan video. eBay mendorong pertumbuhan saat ini dengan mengadopsi aplikasi mobile, menginteraksi dengan iPhone, dan menggalang kepedulian terhadap lingkungan. Semua hal tersebut membuat eBay mampu meraih kesuksesan. Terima kasih.
Nomor 3. Mengapa eBay melarang meninggalkan umpan balik negatif pada penjual? Apa dampak dari perubahan ini? Jadi, pada tahun 2008, eBay mengatakan masalahnya yang sedang terjadi dan memperlambat perdagangannya ketika pembeli meninggalkan komentar negatif tentang penjual dengan pandangan mereka sendiri. Keputusan ini yang akan mempengaruhi pengguna di seluruh dunia, membuat penjual marah dan penjual merasa tidak terlindungi. Jadi, eBay melarang untuk meninggalkan umpan balik negatif pada penjual. eBay juga menempatkan alat tambahan untuk melindungi penjual dan mempromosikan pasar dengan baik, yaitu dengan penjual dapat menambahkan persyaratan ke daftar mereka untuk mencegah penawar yang tidak diinginkan. Penjual juga dapat memblokir pembeli jika sudah melakukan banyak sekali pelanggaran. Dengan begini, penjual akan terasa aman. Penjual juga dapat melaporkan masalah tentang pembeli. Nomor 4. eBay melakukan segala upaya untuk mengkonseptualisasikan penggunanya sebagai sebuah komunitas atau sebagai lawan, katakanlah pelanggan atau klien. Apa tujuan dari perbedaan konseptual ini? Tujuan dari perbedaan konseptual ini sangat unik dan telah berkembang dengan seiring dengan perkembangan bisnis pendiri eBay, terdiri dari sebuah komunitas dan visi. Menurut Operation Officer, Brand Sweety bisnis telah berkembang dengan terus-menerus menanggapi apa yang diinginkan pengguna. Komunitas eBay yang telah merancang model bisnisnya. eBay mendukung keinginan untuk menanggapi komunitas pengguna dengan memperkerjakan sekitar 5.000 orang. Sekitar setengah dari mereka terlibat dalam dukungan pelanggan dan sekitar 20% diantaranya berada di bidang teknologi. eBay tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk mencoba atau memahami apa yang diinginkan pelanggannya, karena pelanggannya terus-menerus meminta dan menyarankan perubahan. Dan apakah eBay mendapat sesuatu dengan melakukannya? Ya, eBay mendapatkan sesuatu dengan melakukannya. Ya, perusahaan eBay ini mendapatkan banyak keuntungan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang berisi mengapa vendor nama merek mendirikan toko di eBay? Karena di eBay penjual mendapat keuntungan dapat menambah persyaratan pembeli ke daftar mereka untuk mencegah penawaran yang tidak diinginkan. Penjual dapat memblokir pembeli yang banyak pelanggaran kebijakan. Item yang belum dibayar atau yang tidak terdaftar di PayPal ini dapat membantu secara drastis mengurangi jumlah item yang belum dibayar. Kedua, penjual dapat meminta pembeli untuk segera membayar. Jika Anda menggunakan beli sekarang, penjual mengharuskan pembeli untuk segera membayar Anda menggunakan PayPal. Ketiga, penjual memiliki cara mudah untuk melaporkan masalah dengan pembeli. Penjual dapat menggunakan pusat pelaporan penjual untuk melaporkan item yang belum dibayar, pemerasan umpan balik, atau masalah yang lain pun dengan pembeli. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan nomor 6, saya akan jawab. Pengembangan umpan eBay menunjukkan perlunya eBay untuk terus memasukkan layanan baru ke dalam aktivitasnya. Aplikasi seluler apa yang bisa digunakan? Aplikasi seluler yang bisa digunakan contohnya seperti Yahoo, Amazon, Alibaba, raksasa Niaga Cina, Uber, Airbnb, Coach, dan lain-lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan nomor 7. Mengingat peluang pertumbuhan yang tersedia untuk eBay, yang mana dan dalam urutan apa ia harus berkembang? Peluang pertumbuhan yang tersedia untuk eBay dan urutan perkembangannya adalah eBay merupakan perusahaan sektor industri dalam bidang lelang online
dan memberikan layanan cara membeli dan menjual melalui komunitas pengguna individu. Dan eBay berarti harus berkembang dalam sektor layanan industrinya dan dalam urutan evaluasi. Mungkin kurang lebih itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.